Halo, perkenalkan nama aku Graciela Krisna Gultom. Aku dari Prodi Perbankan Keuangan, dan ini adalah tugas wawancara kami dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Kesadaran Politik Masyarakat. Ini adalah video kami. Perkenalkan, nama saya Santi Martina Simatupang. Saya dari Prodi Perbankan dan Keuangan. Perkenalkan, nama saya Edelita Putar dari BK1. Pagi, izin mengganggu waktu kakak sebentar ya kak. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Edelita Putar dari mahasiswa Politeknik Mandiri Bina Prestasi Program Studi Keuangan dan Perbankan. Apakah saya boleh mewawancarai kakak sekitar 5 menit ya? Silakan kak. Apakah kakak ikut pemilihan 2024 nanti? Ya, saya ikut. Apakah kakak sudah menentukan siapa yang akan kakak pilih? Sudah. Bagaimana tingkat kepuasan kakak ketika Presiden Jokowi sebagai presiden? Saya sangat puas dengan Bapak Presiden Joko Widodo karena Bapak Presiden Joko Widodo telah mensejahterakan masyarakat miskin, telah mendatangkan pembangunan dari pelosok desa sampai kota. Saya sangat puas. Di dalam kertas ini ada 3 calon presiden. Seandainya presiden sekarang, pemilihan siapa yang akan kakak pilih? Ya. Kami sedang merencanakan jelas pendidikan kewarganegaraan dengan tema kesadaran politik masyarakat. Bolehkah saya mewawancarai Abang sekitar menit? Boleh, silakan. Apakah Abang sudah ikut mencoblos pada pemilu 2024 nanti? Sudah. Apakah Anda sudah menentukan siapa calon presiden 2024 nanti? Sampai saat ini sudah. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Abang ketika memilih calon presiden? Bagi saya, faktor utama dalam memilih seorang pemimpin negara atau presiden itu yang pertama, pemimpin yang memiliki visi-visi yang jelas, tidak ngawur. Yang kedua, pemimpin yang memiliki jejak rekam yang berhasil di sebelum-sebelumnya, dan pemimpin yang tegas, tidak bisa disetir oleh orang lain, serta pemimpin yang berjiwa kerja keras. Bagaimanakah tingkat kepuasan Abang selama pemerintah Jokowi? Presiden Jokowi. Dalam pemerintahan Pak Jokowi saya sangat puas karena kita dapat melihat langsung hasil dari kinerja Pak Jokowi selama 2 periode atau 10 tahun, banyak pembangunan infrastruktur serta masyarakat yang banyak dibantu dari ekonomi, pendidikan maupun dan sebagainya. Dalam kotak ini ada 3 nama calon presiden. Jika memilih presiden, apakah sekarang siapa yang akan Abang pilih? Gimana nih negara aja ini? Selamat pagi Bu. Izin mengganggu waktu sebentar ya Bu. Apa-apa. Perkenalkan, nama saya Edelita Putar, mahasiswa Politeknik Mandiri Bina Prestasi Program Studi Keuangan dan Perbankan. Apakah saya boleh mewawancarai Ibu sekitar 5 menit? Apakah Ibu ikut pemilihan 2024 nanti? Apakah Ibu sudah menentukan siapa yang akan dipilih? Bagaimana politiknya? Sebagai presiden. Dalam kertas ini ada 5 calon presiden. Seandainya sekarang pemilihan presiden, siapa yang akan Ibu pilih? Baru tiap tahun ini. Izin mengganggu waktu sebentar ya Bu. Perkenalkan, nama saya Edelita Putar dari mahasiswa Politeknik Mandiri Bina Prestasi Program Studi Keuangan dan Perbankan. Apakah saya boleh mewawancarai Ibu sekitar 5 menit? Apakah Ibu ikut pemilihan 2024 nanti? Apakah Ibu sudah menentukan siapa calon yang akan Ibu pilih? Bagaimana tingkat kepuasan Ibu selama Presiden Pak Jokowi? Memuaskan, memuaskan. Dalam kertas ini ada 3 calon presiden. Seandainya sekarang pemilihan calon presiden, siapa yang akan Ibu pilih? Sebetulnya ya. Iya. Baiklah, kita mulai ya Bu. Apakah Ibu ikut mencoblos calon presiden tahun 2024 ini? Apakah Ibu sudah menentukan siapa calon presiden tahun 2024 ini? Apa yang menjadi faktor pertimbangan Ibu ketika memilih calon presidennya? Pertimbangan saya semoga visi misi para calon presiden itu sesuai dengan apa yang mereka katakan kepada masyarakat. Sekarang tentang calon legislatif. Apa yang menjadi faktor pertimbangan Ibu ketika memilih calon anggota legislatif ini? Harapan saya sama seperti jawaban saya. Bagaimana tingkat kepuasan Ibu ketika masa penjabatan Pak Jokowi? Puas. Sekarang ada kotak nama 3 calon presiden. Sekarang semuanya dimasukkan di dalam kotak. Selamat malam Bu. Perkenalkan, nama saya Santi Martina Simatupang. Saya mahasiswa dari Politeknik
mewawancarai tugas PKN tentang kesadaran politik masyarakat. Baiklah, saya akan mulai pertanyaan saya. Apakah Ibu ikut mencoblos pada tahun 2024 ini? Ikut. Apakah Ibu sudah menentukan siapa calon presiden tahun 2024 nanti? Sudah. Apa faktor pertimbangan Ibu ketika memilih calon presiden ini? Semoga visi dan misi yang mereka katakan bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Apa sekarang Pak tentang calon legislatif? Apa faktor pertimbangan Ibu ketika memilih calon legislatif? Sama seperti jawaban saya yang tadi. Gimana tingkat kepuasan Ibu ketika masa jabatan Pak Jokowi? Puas. Di sini ada 3 calon presiden. Sekarang Ibu boleh coret dan masukkan di kotaknya. Apakah Ibu ikut mencoblos pada pemilu 2024 ini? Ya. Apakah Ibu sudah menentukan siapa calon presiden akan yang dipilih tahun ini? Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu ketika memilih calon presiden nanti? Jujur dan paham hukum. Sekarang tentang calon legislatif. Faktor apa aja yang menjadi pertimbangan Ibu ketika memilih calon anggota legislatif? Dia mau meneruskan apa yang sudah dirintis oleh Bapak Presiden kita sekarang. Bagaimana tingkat kepuasan Ibu ketika selama pemerintahan Pak Jokowi? Sangat puas. Di dalam kotak ini ada 3 nama calon presiden. Jika pemilihan presiden dilakukan sekarang, siapa yang Ibu pilih? Ini ada kertasnya, silakan coret Bu.
saja yang menjadi pertimbangan Ibu ketika memilih calon presiden ini? Apa? Ulang. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu ketika memilih presiden nanti? Ya, orangnya baik. Memikirkan masyarakat kecil. Udah. Selanjutnya, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan ketika memilih calon legislatif? Sama kayak jawaban saya yang sebelumnya. Karena baik memikirkan masyarakat kecil. Bagaimana tingkat kepuasan Ibu ketika masa jabatan Pak Jokowi? Puas lah. Sekarang ada apa tidak kalau presiden? Sekarang bicara seperti apa? Apakah Bapak ikut mencoblos presiden tahun 2004 ini? Mengikuti. Apakah Bapak sudah menentukan siapa yang akan dipilih calon presiden tahun ini? Sudah. Oke. Faktor apa aja yang menjadi pertimbangan Bapak ketika memilih calon presiden nanti? Faktornya yang pertama debat. Karena ini belum selesai debatnya. Jadi kita tunggu sampai debat selesai, debat terakhir. Bang Dok. Mari rokok. Boleh itu siap. Sekarang kita calon legislatif. Faktor apa aja yang menjadi pertimbangan Bapak ketika memilih calon anggota legislatif? Pertama itu kalau calon legislatif daerah itu kita lihat apanya dia membangun daerah kita seperti apa, membangun daerah kita seperti apa, visi dan misinya. Dan visi-misi yang bermanfaat bagi daerah. Bagaimana tingkat kepuasan Bapak ketika masa jabatan Pak Presiden Jokowi? Puas. Sekarang ada Memang tadi saya bilang terakhir, tapi memang sudah ada yang main masa dari sebelumnya. Boleh? Nama saya Graciela Kristina Gutong. Saya mahasiswa Politeknik MBP Medan. Kami sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan yang berjudul dengan tema kesadaran politik. Baik, di tahun 2024 ini, di tahun 2024 nanti akan melakukan pencoblosan. Apakah Ibu nanti ikut dalam pencoblosan 2024 nanti? Pasti ikut. Oke. Dalam pencoblosan itu ada beberapa calon presiden. Apakah Ibu sudah menentukan calon presiden yang akan Ibu pilih? Sudah ada. Dan apakah calon presiden yang sudah Ibu pilih tersebut, sudah akan Ibu coblos tersebut akan berubah sewaktu-waktu? Kayaknya enggak. Sudah terkunci di dalam hati. Oke. Baik, dalam pemilihan presiden ini pasti ada faktor pertimbangan yang Ibu pertimbangkan dalam memilih calon presiden tersebut. Apa faktor yang Ibu pertimbangkan dalam hal tersebut? Ya, faktor utamanya mungkin satu, visi misinya jelas. Yang kedua, calonnya ini bijaksana, lebih merakyat dia. Terus yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Oke. Seperti yang kita ketahui di 2024 ini pasti akan mencoblos calon legislatif juga kan Bu? Oke. Dalam mencoblos calon legislatif, apa faktor pertimbangan yang akan Ibu pertimbangkan dalam mencoblos calon legislatif kita ini? Mungkin saya akan mempertimbangkan orang yang saya pilih itu, dia lebih sama kayak calon presiden tadi, dia lebih merakyat, lebih mementingkan kepentingan rakyat, terlebihnya pendidikan,
sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak. Terus yang kedua, saya sebagai pelaku UMKM, mungkin saya akan lebih memilih yang mementingkan dia untuk memajukan UMKM, baru yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umumnya. Oke. Jadi kita balik ke calon presiden tadi. Selama 10 tahun 2 periode ini kan kita sudah dipimpin oleh Bapak Joko Widodo seperti yang Ibu ketahui. Bagaimana tingkat kepuasan Ibu dalam pemerintahan 2 periode Bapak Joko ini? Mungkin saya sangat puas dengan kepemimpinan Bapak Joko Widodo ini. Terlebih saya sudah merasakan di daerah Sumatera Utara inilah khususnya adanya jalan tol yang mempercepat jalan kita kalau mau pulang ke kampung, terus tingkat pariwisata terlebih ke daerah Tobasa mungkin lebih meningkat. Oke Bu, kalau misalnya dilakukan pemilihan untuk saat ini, apakah Ibu bersedia mencoblos? Karena di dalam kertas ini ada 3 calon presiden dan calon wakil presiden. Jika Ibu bersedia, Ibu boleh melakukan pemilihan sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Terima kasih kembali. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Dek. Izin mengganggu waktu kakak sebentar ya Kak. Ya. Perkenalkan nama saya Emilita Butar dari mahasiswa Politeknik Mandiri Bina Prestasi dengan program studi keuangan dan perbankan. Izinkan saya mewawancarai kakak sekitar 5 menit ya Kak. Apakah kakak sudah ikut pemilihan 2024 nanti? Sudah. Apakah kakak sudah menentukan siapa yang akan kakak pilih? Sudah. Bagaimana tingkat kepuasan kakak ketika selama Bapak Presiden Jokowi sebagai presiden? Sangat puas. Iya, pas itu. Di dalam kertas ini ada 3 calon presiden. Seandainya sekarang pemilihan calon presiden, siapa yang akan kakak pilih? Selamat malam Pak. Selamat malam. Nama saya Grisela. Saya mahasiswa dari Politeknik MBP Medan. Kami sedang mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema kesadaran politik masyarakat. Bolehkah saya mewawancarai Bapak sekitar kurang lebih 5 menit? Boleh. Selanjutnya, apakah nanti Bapak ikut mencoblos pada tahun 2024? Oh iya, karena suara kita itu kan menentukan nasib bangsa kita ini. Baik. Selanjutnya, apakah Bapak sudah menentukan siapa calon presiden yang akan Bapak pilih nanti? Oh iya, sudah ada. Selanjutnya, apakah pilihan Bapak itu akan mungkin berubah suatu waktu? Rasa-rasanya tidak. Yang ketiga, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak ketika memilih calon presiden? Yang pertama itu ya faktornya berpihak kepada masyarakat Indonesia yang pasti, termasuk saya sendiri pelaku UMKM ini, usaha-usaha rakyat ini ya sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan yang saya sudah tentukan. Selanjutnya ini tentang calon legislatif. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak ketika memilih calon legislatif? Ya, dari orang itu, calon-calon legislatif itu pada dasarnya visi-misinya kan sudah disosialisasikan. Ya otomatis kita, apa yang berpihak kepada kita, itu yang menjadi faktor utamanya. Selanjutnya, bagaimana tingkat kepuasan Bapak pada saat pemerintahan Jokowi ini? Selama pemerintahan Jokowi? Iya, selama 10 tahun ini memang di pemerintahan Bapak Joko Widodo sangat dirasakan ya, terutama terhadap pembangunan, terhadap keberpihakan kepada masyarakat. Apalagi seperti saya ini pelaku usaha, ya sangat membantulah dalam hal pemerintahan Pak Joko Widodo. Di dalam kertas ini ada 3 calon presiden dan wakil presiden. Jikalau Bapak bersedia untuk pemilihan sekarang, calon presiden atau wakil presiden mana yang akan Bapak pilih? Ini apa ini? Checklist. Di checklist. Oke, tapi kasih kan? Ya. Oke, Baik, terima kasih. sama-sama. Boleh saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Emilita Butar. Saya dari mahasiswa Politeknik Mandiri Bina Prestasi program studi keuangan dan perbankan. Kami di sini sedang mengerjakan tugas kewarganegaraan dengan tema kesadaran politik masyarakat. Bolehkah saya mewawancarai Ibu sekitaran 5 menit? Ya, silakan. Apakah Ibu sudah ikut memilih presiden tahun 2024 nanti? Ya, sudah. Apakah Ibu sudah menentukan siapa yang akan Ibu pilih calon presiden nanti? Siap, sudah saya tentukan. Bagaimana tingkat kepuasan Bapak Presiden Jokowi selama presiden? Ya, saya sangat puas dengan beliau dan usaha dia untuk mengubah negara Indonesia menjadi arah yang lebih maju lagi. Dalam kertas ini ada 3 nama calon presiden. Seandainya sekarang pemilihan calon presiden, siapa aja yang akan dipilih? Tunggu sebentar ya, Bu. Oke. Ini ada berdiri, terus yang tadi negara di tengah. Mana coba satu Ibu izin kamu? Apakah Bapak ikut mencoblos pada pemilu tahun 2024 ini? Iya, ikut. Apakah Bapak sudah menentukan siapa calon presiden tahun 2024 ini? Sudah pasti.
menjadi pertimbangan Bapak ketika memilih calon presiden yang akan Bapak pilih? Faktor yang akan saya pertimbangkan pastinya apa visi dan misinya. Ya, visi dan misi dalam membentuk suatu negara dan dalam membangun suatu negara. Sekarang tentang calon legislatif. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak ketika memilih calon legislatif? Ya, faktor pertimbangannya hampir sama dengan pada pemilihan presiden. Ya, apa yang menjadi tujuan atau visi dan misinya? Faktor pertimbangannya. Ya, faktor pertimbangannya akan menjadi tujuan dan atau visi dan misinya yang akan dilakukan oleh para calon legislatif. Contohnya, Nah, kalau visi dan misinya yang dilakukan oleh para calon legislatif. Dalam memajukan sebuah daerah. Memajukan sebuah daerah. bagaimana tingkat kepuasan Bapak ketika jabatan Pak Presiden Jokowi? Puas. Di dalam kota ini ada 3 nama calon presiden. Silakan dicolek dan disebutkan. Selamat malam, Bu. Perkenalkan, nama saya Santi Martina Simatupang. Saya dari mahasiswa Politeknik NPK Medan. Di sini kami sedang mengerjakan tugas PKN dengan tema kesadaran politik masyarakat. Yang pertama saya tanyakan yaitu, apakah Ibu ikut mencoblos pada tahun 2024 ini? Iya. Apakah Ibu sudah menentukan siapa calon presiden tahun 2024 ini? Iya. Apa faktor pertimbangan Ibu ketika memilih calon presiden ini nanti? Karena itu yang tepat bagi masyarakat. Apa faktor pertimbangan Ibu ketika memilih calon legislatif? Karena saya katakan situ tidak. Gimana tingkat kepuasan Ibu ketika masa jabatan Pak Jokowi? Puas. Baiklah, di sini ada 3 nama calon presiden. Silakan dicolek dan masuk